Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, sahabat As-Sakinah TV yang berbahagia, mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dan kewajiban kita sebagai muslim, yakni menjalankan ibadah puasa. Anak-anak seluruh santri pesantren modern As-Sakinah, kita bertemu lagi pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya, kalian, keluarga kalian, dan keluarga besar pesantren modern As-Sakinah selalu diiringi dengan sehat walafiat. Allahumma amin. Kita melanjutkan pembahasan kita yang lalu tentang puasa. Hari ini kita akan membahas hal-hal atau ketentuan-ketentuan bagi orang yang merusakkan puasanya secara sengaja. Karena di depan sudah saya sampaikan ada beberapa hal yang bisa merusakkan puasa, baik merusakkan secara pahala puasa ataupun merusakkan puasa itu sendiri. Waman wati'a fi nahari Ramadan hala kaunihi amidan fil farji wa huwa mukallaf bisawmi wa nawa minal laili fa huwa athimun bihadal wat'i. Apabila ada seseorang yang berpuasa kemudian dia melakukan larangan, misalnya dia melakukan bersetubuh dengan istrinya padahal dia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya batal, puasanya rusak, dan dia wajib untuk mengqadha'nya di waktu yang lain selain Ramadan, dan dia wajib kafarat. Nih, bagaimana ketentuan kafaratnya? Nih, ketentuan kafaratnya adalah itku rokobatin mukminatin. Dia wajib membayar dengan budak mukminah. Kemudian ada tambahan dalam nuskhoh yang lainnya adalah salimatan minal uyubi al mudhirrati bil amal wal kasbi. Dia budak yang selamat dari cacat yang mempengaruhi pekerjaannya. Itu adalah kafarat yang harus dibayar bagi seseorang yang merusakkan puasanya dengan melakukan larangan ataupun bersetubuh dengan istrinya di saat berpuasa. Fa'ilam yajid, nih, fa'ilam yajid, apabila tidak ditemukan budak seperti di Indonesia, nih, fasiyamu sahroini mutatabi'aini, maka dia wajib menggantinya dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut.
Wa ilam yastati saumahuma fa'id amu sittina miskinan au faqiron likuli miskinin muddun. Kalau ia tidak mampu menjalankan puasa 2 bulan berturut-turut karena memang sudah lemah, karena memang sudah tua, atau karena memang ada gejala penyakit yang menjadikan dia tidak kuat berpuasa, nih, maka kewajibannya adalah it'amu sittina miskinan. Dia wajib membayar kafarat dengan memberikan makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Kalau Indonesia mungkin bisa beras, atau daerah-daerah yang makanan pokoknya gandum, maka juga gandum. Dia wajib membayar atau memberi makan 60 fakir miskin. Setiap miskin adalah 1 mud. 1 mud itu adalah dengan 1 takaran. Fa'in ajaza anil jami, kalau seandainya semuanya itu tidak mampu, mau membayar budak, tidak ada budak, mau membayar pakai puasa 2 bulan, dia tidak mampu, mau memberi makan orang miskin 60 orang miskin, dia juga tidak mampu. Wa in ajaza anil jami, kalau ketiga-tiganya itu tidak mampu, istaqarat al-kafarah fi dhimmatihi. Apakah gugur kafaratnya? Tidak. Kafaratnya adalah tidak gugur. Tapi jikalau ia di kemudian hari, di lain waktu, diberikan kemampuan salah satu dari 3 itu, maka dia harus dibayarnya. Misalnya di waktu berikutnya dia diberikan rezeki oleh Allah, kemampuan untuk membayar kafarat, maka dia harus membayar kafarat. Ataupun misalnya diberikan kekuatan lahir batin, bisa menjalankan puasa 2 bulan, maka harus dijalankan. Jadi sekali lagi, hukum kafaratnya tidak gugur, tapi bisa digantikan di waktu-waktu ada kesempatan, ada peluang, baik itu peluang rezeki, diberikan rezeki, kemampuan rezeki, ataupun diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa 2 bulan berturut-turut. Waman mata wa alaihi syam, bagaimana kalau misalnya ada orang yang meninggal sementara ia masih punya hutang puasa. Waman mata wa alaihi syamun faitun min Ramadan bi'udrin kaman aftara fihi limarodin walam yatamakkan min qadaihi kastamara marodohu hatta mata fala isma alaihi. Kalau misalnya ada seseorang yang berpuasa, kemudian puasanya batal karena sakit parah misalnya, sehingga ia meninggalkan puasa, kemudian belum
sempat untuk mengkodoknya, belum sempat untuk menggantikan puasanya itu, sudah keburu meninggal nih, maka puasa yang ditinggalkan itu tidak wajib dikodoknya nih, juga tidak perlu dibayar denda atau fidyah nih. Tapi kalau misalnya dia tidak ada uzur, dia tinggalkan puasa nih, tidak ada uzur secara syar'i dan wajib dikodok di waktu yang lainnya nih, kemudian belum sempat mengkodoknya hingga dia meninggal dunia, maka puasa yang ditinggalkan itu wajib mengkodoknya. Siapa yang wajib mengkodoknya? Yang wajib mengkodoknya adalah orang yang mengurusi mayit itu atau ahli warisnya. Nih, ada dua cara untuk mengkodoknya. Apakah ia dibayar fidyah, dibayar denda, yakni makanan pokok 1 hari 1 mud. Kalau misalnya ia meninggalkan nih 3 hari, ya berarti dibayar fidyah 3 mud makanan pokok, 3 takaran makanan pokok. Atau bisa digantikan dengan puasa. Misalnya dia meninggalkan puasa 5 hari, kemudian ahli warisnya nih dia mampu mengkodoknya dengan puasa, maka lebih baik ya, lebih baik itu dikodok dengan puasa nih. Tapi yang mengkodoknya ya jangan jamaatan nih, jangan-jangan dia punya hutang 5 hari, kemudian kumpulkan ahli waris 5 orang, hari ini puasa 1 hari, dihitungnya 5, ya tidak, tapi tetap dihitungnya adalah 5 hari nih. Jadi yang mengkodok cukup 1 orang nih setiap hari sampai 5 hari nih. Anak-anak sekalian nih, bagaimana bagi orang-orang yang meninggalkan puasa dengan alasan syar'i? Misalnya dia dalam keadaan tua renta yang sudah tidak mampu menjalankan puasa, atau dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan hamil tua nih, yang kondisinya sudah lemah nih, dan dia tidak mampu menjalankan puasa nih, maka di sini ada ketentuan-ketentuannya. Wasyekhu al-ajuz wal marid alladzi la yurja bar'uhu in azaza kulla minhum anis shaumi yuftiru wa yud'imu an kulli yaumin muddan. Bagi orang yang sudah tua renta, yang sudah lemah, tidak mampu menjalankan puasa, kemudian bagi yang sakit, yang kondisinya lemah, tidak mampu melaksanakan berpuasa nih, kalau misalnya sakitnya itu sudah tidak ada harapan untuk sembuh, misalnya ya sudah sakit keras nih, dan tidak ada harapan untuk sembuh lagi nih,
ataupun tadi yang sudah tua renta, yang sudah tidak harapan untuk muda lagi kan, ini. Nah, orang-orang yang seperti ini nih, maka dia langsung membayar nih denda atau langsung membayar nih diah nih denda. Berapa dendanya? Setiap hari 1 mud atau 1 takaran makanan pokok. Nih. Jadi sekali lagi, bagi orang tua renta yang sudah lemah, tidak mampu puasa, terus sudah tidak ada harapan untuk nih muda lagi, untuk kuat lagi, atau bagi yang sakit, yang sudah parah, yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh, maka ini langsung dibayarkan denda setiap hari, membayar makanan pokok 1 orang 1 mud 1 hari. Wala yajuzu ta'jilul muddi qabla Ramadan wa yajuzu ba'da fajri kulli yaumin. Kapan membayar denda itu? Nih, membayar denda itu tidak boleh dibayar sebelum Ramadan. Nih, tapi bayarnya adalah saat dia berpuasa. Nih, misalnya hari ini, ya, maka bayarnya hari ini adalah nih semenjak fajar nih sampai nanti berbuka. Itu ketentuan bayar mudnya, mau pagi, mau siang, mau sore, nah ini silahkan, tapi dibayar di hari itu, jangan ditunda nanti saja. Nih, setelah Ramadan, setelah Lebaran, nih tidak usah, tapi dendanya dibayar saat itu juga, karena denda itu untuk menggantikan puasa yang ditinggalkannya. Nih. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima dhararon yalhaquhuma bisawm kadzararil marid. Bagi yang hamil atau bagi yang menyusui, nih, kalau misalnya dia menjalankan puasa itu dikhawatirkan berbahaya, nih, misalnya kalau hamil dikhawatirkan dia kurang nutrisi, kurang vitamin, menjadikan janinnya lemah, nih, atau nih yang menyusui, punya bayi yang menyusui, nih, dikhawatirkan kalau misalnya dia puasa, dia anaknya kekurangan air susu, maka boleh ditinggalkan puasanya, nih. Tapi dia wajib mengkodoknya, nih. Wajib alaihi ma'al qodok wa in khafata ala auladihima au isqotol waladi fil hamili wa qillatal laban fil murdi'i aftorota wajaba alaihi ma'al qodok. Nih, keduanya bukan membayar fidyah, tapi mengkodok di waktu yang lainnya. Nih, jadi jangan disamakan dengan yang 2 orang tadi, yang sakit parah tidak ada harapan, ataupun orang tua renta yang sudah tidak harapan muda lagi. Ini
kalau itu langsung membayar fidyahnya di hari itu juga. Tapi bagi yang hamil, bagi yang menyusui, jikalau puasa khawatir madorot nih berpengaruh kepada janinnya, berpengaruh kepada nih anak-anaknya, susuannya, maka boleh meninggalkan puasa, tapi dia wajib mengqodoknya di hari lain ataupun di bulan selain bulan Ramadan. Nih. Wal kafaratu aidon, wal kafaratu ayah ruja an kulli yaumin muddun wa huwa kama sabaqa ridlun wa sulusun bil iraqi. Tapi selain ia mengkodoknya nih, selain kewajiban untuk mengkodoknya, maka tidak cukup hanya mengkodok itu saja nih, tidak cukup mengkodok itu saja, tapi pada saat puasa ditinggalkan itu dia juga wajib kafarot. Sama kafarotnya adalah membayar makanan pokok 1 mud 1 hari sejumlah yang ditinggalkan. Jadi kewajibannya ketika hari itu sebagai tebusan puasanya dia membayar kafarot 1 mud dalam 1 hari sebanyak yang ditinggalkannya, kemudian di hari lain, di waktu lain dia wajib mengkodoknya. Karena apa? Karena bagi yang hamil itu ada harapan untuk ada waktu, ada kemungkinan untuk mengkodok waktu berikutnya. Nih, bagi yang menyusui juga masih ada kesempatan, harapan, kemungkinan untuk mengkodok di waktu yang lainnya. Nih, jadi jangan disamakan dengan yang sudah tidak harapan ataupun kemungkinan untuk mengkodoknya, tapi mereka adalah ada kesempatan, ada waktu, ada kemungkinan untuk mengodok atau menggantikan puasa di bulan selain bulan Ramadan. Baiklah para santri, barangkali cukup sekian, dan insya Allah jikalau ada waktu bisa kita lanjutkan dalam pembahasan yang berbeda nih, sekilas ataupun yang berkenaan dengan puasa Ramadan. Terima kasih. Mari kita selalu berdoa kepada Allah. Ini semoga kita diberikan kesehatan selalu, ya. Jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.